Ya kan perilaku perilaku yang tidak terpuji. Sebenarnya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk di impeachment. Cuma DPR aja yang nggak mau. Kayak Trump itu kan tinggal beberapa hari kan tetap aja dimakzulkan kan seperti itu. Cuman tradisi itu kita kan tidak mau menggunakan tradisi itu, sayangnya DPR. Supaya harusnya menjadi pelajaran kepada presiden-presiden kita yang akan datang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi sore hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Kita akan bincang-bincang ini tentang mau ngapain nih Jokowi setelah lengser, setelah tanggal 20. Konon di breaking news nih ada beberapa sumber media sosial menyebutkan bahwa itu pendukung utama Jokowi pro Jokowi itu akan penuhi kota Solo dengan spanduk, baliho dan semuanya yang berisi tentang puja dan puji kepada Jokowi. Artinya rakyat puas pada Jokowi. Jadi kata-kata yang sifatnya sangat memuji itu yang mungkin bagi kebanyakan orang, kalau menurut kami, menurut kita semuanya tentunya kebanyakan orang justru terbalik gitu ya, yang justru tidak memuaskan. Ini dari sisi prestasi Jokowi ya selama 10 tahun ini. Nah, untuk mendengar, untuk menanggapi, untuk kira-kira mungkin ada komentar, kita akan dengar komentar dari Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Ahmad Yani. Kira-kira gimana nih Pak Ketum nih? Bener gak sih ini Projo ini tepat tidak gitu ya memuji Jokowi yang katanya rakyat puas selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Sementara yang kita ketahui justru mungkin terbalik ya, 90% mungkin nggak tahu juga ya bahasanya, mungkin berlebihan, mungkin ya 80% lah mungkin rakyat tidak puas. Gimana kira-kira? Ya, terima kasih Kang Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel dari Sabang sampai Merauke maupun kawan-kawan diaspora kita, memang saya kira ini kan menit-menit akhir lah dari Jokowi seperti itu. Dan kita harus memberikan apresiasi menurut saya Pak Heri ke Projo ini. Projo. Iya, ini orang yang setia kan. Iya kan? Orang yang setia dengan. Terima kasih karena kesetiaannya. Iya dong, kesetiaannya. Jarang kan orang biasanya orang sudah sudah mau periode kedua tuh pelan-pelan kan sudah mulai mundur kan, udah faktanya kan banyak sekali pendukung-pendukung Jokowi itu yang sudah mundur, bahkan menjadi pengkritik. Ada pengkritik dan pengkritik keras lah, ya kan, menjadi oposisinya Jokowi keras, ya kan. Kalau kita kan memang sudah dari dulunya, kan? Kudu dari dulu kalau orang Betawi bilang kan. Ya, tapi kan yang mereka selama ini memberikan dukungan, yang mereka memberikan memframing bahwa Jokowi adalah kita adalah Jokowi dengan modal baju murah 200 kan, dia yang di framing foto-fotonya di mana-mana sederhana ya dan lain sebagainya. Jokowi dari rakyat biasa itu kan yang dibangun pencitraan yang luar biasa, sehingga seolah-olah dialah penyelamat bangsa ini pada waktu 2014. Bahwa kalau Pak Prabowo jadi presiden 2014 maka malapetaka yang akan terjadi. Ya kan. Terus juga kalau 2019 tetap bahwa Pak Prabowo juga malapetaka yang terjadi. Justru kalau kita mau lihat kita kehilangan waktu 10 tahun. Waktu kita kehilangan 10 tahun dipimpin oleh Pak Jokowi ini. Ya kan, saya kira tidak ada prestasi yang cukup menggembirakan kita. Dari mana tolak ukur prestasi yang menggembirakan? Ya dari janji dia sendiri. Dari berapa 67 janji. Saya kira berapa janji yang dia bisa penuhi. Ini bermula dari dongengnya SMK, ya kan? Itu bermula dong. Terkenal tuh ya. Sekarang jangankan bannya, kaca spionnya aja kita nggak pernah kita ini kan. Bahkan justru sekarang kita diserbu dengan mobil-mobil Cina, Wuling dan lain sebagainya kan, seperti itu. Jadi apalagi janji-janji dia, ya kan, membangun bank tani nelayan nggak ada maju. Terus buyback Indosat justru GoTo, ya kan,
Justru duit negara ditarik goto oleh anak perusahaannya ini kan, Telkomsel kan, Indosat Telkomsel kan, yang bagaimana menggunakan uang diduga korupsi juga itu. Terus apa lagi ya kan, tidak impor jelas, menyatakan dolar akan di bawah 10.000. Nyunsep dolar ini rupiah sekarang. Iya, betul. Terus adalah pertumbuhan 2 digit. Ini autopilot ini. 5 digit ya kan, hanya berapa yang ya dengan seperti. Terus kabinet profesional enggak. Jadi tidak ada satupun janji-janji yang membawa kemaslahatan dan untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini yang bisa kita banggakan. Justru utang yang dibuat oleh rejim Jokowi ini menjadi beban kita. Itu dia. Beban yang luar biasa. Iya. Utang kita kan menurut Mismakun kan udah 20.000 lebih. Baik utang negara yang 8.000 maupun utang BUMN maupun utang-utang yang terselubung kan, yang tidak masuk di dalam APBN kita dan lain sebagainya seperti itu. Membangun IKN dia tidak berani ya kan. Menandatangani kepres saja dia nggak berani. Katanya mau berkantor sampai tinggal 1-2 hari balik dia kan macam-macam lah. Ya kan perilaku perilaku yang tidak terpuji. Sebenarnya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk di-impeachment. Cuma DPR aja yang nggak mau. Kayak Trump itu kan tinggal beberapa hari kan tetap aja dimakzulkan kan seperti itu. Cuman tradisi itu kita kan tidak mau menggunakan tradisi itu, sayangnya DPR. Supaya harusnya menjadi pelajaran kepada presiden-presiden kita yang akan datang kan. Tidak seperti itu. Nah, Projo saya kira kita memberikan apresiasi, tetap militan, nah gitu loh. Iya. Tetap membela mati-matian, ya kan? Iya. Ya, sementara buzzer-buzzer dia yang lain kan sudah banyak muncul. Sudah mulai rontok satu persatu. Ya, nggak usah lah yang nama kayak Juniarto dan sebagainya selama ini yang jadi yang tukang teriak-teriak bela-bela dia, udah mulai. Tinggal aja beberapa orang saja. Tinggal Projo. Dan Projo ini kan karena dia mendapat balas budi jadi menteri kan, Budi Ari ini dan sebagainya seperti itu kan. Ya, menurut saya kita harus salut saya pada Budi Ari, harusnya kayak gitulah. Ya kan tetap bela orang yang sangat setia walaupun gitu. Sampai loyalis betul gitu. Betul. Ya, itu hasil framing yang selama ini oleh buzzer, kemudian para buzzer juga kalau mau juga kan dia juga mengangkat staf-staf menteri yang anak-anak muda. Mana kita nggak mendengar? Nggak ada hasil. Iya, nggak ada hasilnya. Terus membawa buzzer pergi ke kunjungan bolak-balik ke IKN, mana hasilnya juga nggak ada. Ya kan justru kita mau audit. Kita nanti minta kepada pemerintah baru mengaudit seluruh pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi, terutama infrastruktur. Karena harganya diduga keras berlipat-lipat markupnya seperti itu. Tanpa kontrol dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini memang saya setuju Pak Eri, ini jangan-jangan rakyat udah muak. Udah apa yang dikatakan oleh Projo ya sebagian Projo aja, sebagian lembaga yang berbayar tadi survei. Ya, survei. Ya kan? Tetap aja gitu menganggap puas gitu. Ya, bagaimana mau puas orang sekarang ini udah gerakan orang mahasiswa intelektual adili Jokowi kok. Dan minta pertanggungjawaban seperti itu. Kok ini ya bukannya berani, artinya mungkin Projo karena mungkin ya dia kan kalau dia berani Jakarta dong. Harusnya begitu, itu pertanyaannya. Di Solo Solo kita lihat aja di Solo nanti. Jangan-jangan banyak pertentangan juga, banyak juga yang berhadapan-hadapan juga dalam pengertian nggak semua orang cinta Jokowi di Solo itu kan. Kita ketahui kan banyak juga yang sangat-sangat kontra. Apalagi dengan perilaku anak-anaknya kan, perilaku mantunya, jet pribadi lah. Ya, bagaimana saya ini memang keluarga yang tidak patut dicontoh seperti itu loh. Gitu loh. Artinya bagaimana harusnya kan warga Solo mungkin menyikapi nanti baliho spanduk yang isinya ya kita nggak mau, jangan-jangan pasti kalau urusan ini kan dia punya resources lah, uang dan macam-macam ya. Untuk buat baliho gampang, tinggal suruh orang pasang kan. Tapi kita lihat akan bertahan lama atau enggak ini. Atau malah dicopotin sama masyarakat. Iya, bisa seperti itu. Kita lihat aja nanti. Setelah tanggal 20 selesai. Ya kan? Permainan game is over. Permainan selesai. Prabowo jadi presiden, Jokowi jadi rakyat biasa. Tinggal saya kira orang sudah akan berbondong-bondong baik ke KPK, kejaksaan atau kepolisian menyampaikan tuntutan supaya Jokowi diperiksa, disidik, dituntut dan dibawa ke pengadilan atas dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan seperti itu.
Itu mungkin akan terjadi ya. Akan terjadi Kita harapkan, itu. ya. Kita Ya, harapkan gitu. akan. Ya, artinya pencitraan yang 10 tahun kemarin kita anggap berhasil gitu ya. Ya, Mungkin ibaratnya membangun istana dari pasir. pasir. Nah, sekarang runtuh pelan-pelan gitu Iya. kan. Artinya runtuh, jatuh semuanya rata lagi dengan tanah, dengan pasir, pantai lah gitu Iya. kira-kira. Nah, baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir ini nih. Kalau misalnya soal apa namanya? Rumah katanya akan disiapkan oleh negara itu, APBN loh. Di Solo udah dibuat lahannya berapa hektar itu? Ini menurut saya memang ini kan zamannya mulai SBY kan, yang membuat ini namanya peraturan itu. Ya menurut saya berlebihan. Berlebihan ya. Ya kan berlebihan. Karena bolehlah uang. Karena presiden itu kan kalau kita mau jujur, dia sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Kenapa kepada ketua Mahkamah Agung enggak? Kenapa kepada ketua MK juga enggak? Tidak. Sama kan lembaga tinggi semua. Betul. Ketua BPK enggak. Jadi menurut saya udah berlebih-lebihan. Kan kalaupun mau bolehlah, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan seperti itu. Berlebih-lebihan ini. Artinya pensiun dapat, kemudian kan dapat udah, rumah lagi udah, gitu dan kan. belum lagi. Saya kira nggak perlu lah di dalam penderitaan rakyat yang luar biasa. Ya kan? Makan aja susah rakyat sekarang ini, di mana-mana harga cukup menaik, melonjak semua harga ya kan, dan rakyat menderita, disajikan hal-hal yang seperti itu menurut saya nggak baik lah. Jadi menurut saya perlu kita evaluasi, tidak perlu ada tunjangan-tunjangan lagi. Pasca maksudnya. Iya lah, Pak. Iya kan pasca. Iya, iya. Siapapun presiden nggak perlu lagi mendapat tunjangan itu, karena dia sudah selesai. Makanya kan kita lihat Perdana Menteri Inggris kan, pulang dia naik sepeda. Naik sepeda aja. kayak gitu ya Biasa ngasih. dia. Iya, ada seperti itu. Jadi kalau kita lewat tol Trans Jawa itu pas di kota Solo itu ada lahan yang besar sekali itu. Nah mungkin itu kali ya kenapa Saya nggak tahu persis. posisinya Tapi itu ya. menurut saya Luar biasa. perlu dievaluasi total. Artinya memang nggak sepatutnya. Kalau mau dikasih ya dikasih lah, tapi jangan yang berlebihan. berlebihan gitu ya. Ya kalau mau dikasih rumah ya tipe 70 lah. Enggak, itu yang istilahnya yang soal rumah, tapi ada juga yang sindiran yang bagus juga. Yang dulu kan awal daripada Jokowi kan masuk ke selokan. Ya. Sekarang balik lagi masuk lagi ke selokan. Jadi itu kira-kira humor yang luar biasa itu. Jadi balik lagi masuk ke selokan lagi. Saya kira hanya presiden inilah ya, baik dari sepanjang dia menjabat, penuh dengan misteri, penuh dengan apa namanya, dijadiin bahan olok-olokan. Nah itu. Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga kita malu sebagai bangsa. Betul. Ada presiden kayaknya jadi olok-olokan. Dan insya Allah semua itu akan tertutupi, semua itu akan terbalaskan tatkala Pak Prabowo dilantik dan diangkat jadi presiden. Oke, terima kasih Pak Ketum. Pemirsa Masumi TV, kita berharap sekali nanti istilahnya yang namanya olok-olok kepada presiden itu tidak akan terjadi lagi pada periode Presiden Prabowo nanti. Ya, kita mungkin tutup buku ini. Ya kalau sampai orang luar negeri juga mengolok-olok presiden kita sebagai bangsa tentu ikut malu gitu. Mudah-mudahan nanti Prabowo tidak seperti itu dan kita yakin tidak seperti itu. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.